Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syukurillah wa ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Para jamaah masjid dan musola yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menayangkan tentang masjid dan musola yang berada di sekitar lingkungan kita, yang kita bisa jadikan referensi untuk masjid dan musola yang lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mereview Masjid Jami Al-Hidayah yang berada di wilayah RW 02 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Apa saja yang ada di Masjid Jami Al-Hidayah tersebut? Yuk jemaah sekalian, kita saksikan tayangan ini bersama-sama. Selamat menyaksikan. Izinkan kami untuk memberikan registrasi atau informasi yang terkait dengan kemasjidan di lingkup tanggung jawab kami. Yang pertama tentang berdirinya Masjid Jami Al-Hidayah itu tahun 71 menjadi masjid. Sebelumnya tahun 68 adalah langgar, musola langgar. Ya, ini prasasti para ketua dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, ya, dari para orang-orang tua kita, Pak almarhum Pak Kamin, almarhum Pak Ijang, Pak Icang, Pak Haji Abdul Rahman, Pak Haji Asyid Ahmad Al-Hafidz, Pak Haji Abdul Rahman Kembari, Haji Husain Al-Abdad. Kemudian di sini belum ditulis, yaitu Haji Akang Mahmud, dan yang ke-9 itu periode kami yang sekarang. Demikian dari sejarah. Untuk prasasti yang kita tempatkan di salah satu sudut halaman masjid, ada 3 buah sertifikat secara data, ya. Masjid dengan sertifikat yang pertama itu 171 meter, kemudian ada sertifikat untuk majlis taklim di ruang sana sebelah timur 54 meter persegi. Tambahannya itu adalah 476 meter persegi yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama, dan BPN-nya pun sudah menyatakan itu sertifikat wakaf. Untuk kami di sini itu adalah beliau orang tua kami sesepuh di sini atas nama Pak Entong bin Usman dan Ibu Ana. Ini adalah orang tua ayah bunda dari Bapak Haji Ramani almarhum. Beliau adalah pelopor kepada cikal bakal masjid ini. Semoga Allah merahmati beliau, menyebarkan kuburannya, diterima amal ibadahnya. Kami generasi penerus dan akan teruskan lagi pada generasi yang berikutnya lagi. Kemudian yang kedua adalah Bapak M. Husain bin Sariun almarhum juga, yang melengkapi tanah. Di sini mulanya 171 meter tanahnya. Kemudian orang tua dari Pak RW Husain sekarang itu Pak almarhum rumah di sini, ya. Kemudian ada Ibu Haji Etun Azizatul Halim, ya, untuk wakaf dari majlis taklim, dan terakhir atas nama masyarakat semua, baik adalah atas nama Bapak Husain Ali Abdad. Ini ada nama-nama wakif dan sudah tersahkan menurut pengesahan lahir dari Kantor Urusan Agama, pejabat pembuat akta ikrar wakaf nomor B18 garing KUA .09.05.1 garing B24 garing 10 garing 2019.
masjid ini pun bersimas Kemenang dengan nomor 01.4.04.1.000096. Demikian juga SKDMI Provinsi DKI Jakarta dengan nomor S-1895-Rep-Masjid-Masjid-Dmi DKI-6-2020. Ambil jalan. Diulang Pak Haji. Luas masjid keseluruhan ada 647 meter persegi. Terbagi dari ruang utama, selasar, kemudian ada ruang istirahat dan ruang pendukung lainnya termasuk taman. Ini dari tahun berapa nih Pak Haji? Ini dari tahun 2002. Oh, tahun 2002 baru berarti Pak Haji. 2002 sejak masjid ini direnovasi. Masjid ini aslinya adalah 171 meter persegi. Kemudian kami dengan masyarakat semua di bawah bimbingan dan arahan dari Bapak Ketua RW Haji Husain Al-Yardar satu persatu membebaskan tanah atau rumah tetangga di kanan kiri masjid. Ada 5 buah rumah yang telah dibebaskan, ditukar guling, direlokasi, ya, sehingga capailah masjid yang seperti sekarang ini. Jadi ada perluasan Pak Haji ya? Iya, perluasan. Dari Tahun 2002. 2002. Oh, notif dan ruang CCTV. Izin Pak Haji masuk. Ini adalah ruang khotib Jumat dan ruang pengendali atau monitoring daripada CCTV masjid dan lingkungan. Untuk masjid ada 16 titik kamera indoor dan outdoor. Adapun ini adalah terintegrasi dengan layanan pengendalian atau monitoring keamanan di lingkup RW 02. Oh, jadi keseluruhan khusus masjid aja atau termasuk wilayah? Lingkungan wilayah. Oh, Masya Allah. Jadi 16 titik nih, 16 titik Pak Haji? Ini 16 titik. Ya. Sehampir seluruh RT kecuali RT 02 dan 09 yang belum terjangkau. Oh. Masih ada karena dia berseberangan dengan jalan. Masya Allah, Masya Allah. Rencana nanti akan ada tambahan 16 titik lagi di RW, masih RW 02, RT 09 khusus di perumahan Cikarang Elong, dan nanti insya Allah akan diintegrasikan juga dengan masjid. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan lah insya Allah. Masya Allah. Yes. Para pengurus dan jamaah yang mengikuti pelatihan tentang sekolah manajemen masjid, sekolah dakwah, dan kemudian pelatihan-pelatihan yang lainnya. Kami belajar mempersiapkan pengurus ke depan dari sekarang untuk rentang waktu katakanlah 5, 10, 15, 20, 30 tahun ke depan, dengan memberikan modal kepada mereka Latihan melalui proses pendidikan yang diselenggarakan, dan kami bersepakat untuk mengambil lembaga kajian dan pengembangan Khairul Ummah, lembaga dakwah Khairul Ummah sebagai training center kami. Jadi secara berkelanjutan dari tahun 2019 sampai dengan hari ini masih ada peserta yang menjadi utusan kami belajar di lembaga Khairul Ummah pimpinan Dr. Andes Haji Ahmad Yani selaku salah satu pimpinan di DNI pusat. Jadi khotib sebelum mengisi kegiatan di masjid, termasuk jadi khotib Jumat, di singgahi di sini dulu nih Pak Haji ya. Singgahi, bersih-bersih, mandi-mandi. Oh, silakan gitu ya. Oh, di sini ya. Nah, khususnya Pak Haji ya. Iya, disediakan air hangat. Oh, ada air hangatnya juga Pak Haji. Masya Allah. Ya.
Ini ada air panas. Waduh, mantap. Wah, VIP banget ini. Iya. Wah, toiletnya. Ya. Dengan So. beberapa informasi, tempelan-tempelan K3L dan sebagainya. Di masjid ini banyak dengan data atau dengan tanda-tanda seperti ini, Iya. ya, agar memudahkan informasi kepada pengurus dan juga pengguna serta jamaah. Toilet Pak ya, tempat duduk Pak Ji. Kayaknya tadi saya lihat masuknya tempat duduknya juga standar banget nih. Ada untuk kalau yang mau duduk Pak Ji ya. Wudhunya nggak kuat berdiri, bisa duduk. Iya. Ini khusus pria Pak Ji, tempat duduknya. Ada. Dengan tempat duduk, Oh iya nih, mantap Pak Ji. tempat duduk yang duduk. Oh. Tetap nih, setiap dinding dikasih informasi. Insya Allah. Dan ini memang istimewa, dia punya. Oh iya, oh ini Pak Ji ya, yang bagus ya Pak Ji ya, nggak gampang copot. Ya, dan dia slotnya. Wah tuh, para jamaah sekalian perlu dicontoh nih. Oh, ini mungkin buat anak-anak kita nih yang pengen belajar wudhu. Di sini dikasih tata cara berwudhu. Nah, oh, sini juga dikasih tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Adapun ini adalah Siapa Ji? Oh, aduh, masya sertifikasi Allah. tentang hasil uji laboratorium PDAM PAM Jaya tentang kualitas daripada air wudhu kita. Ini langsung airnya dari PAM Pak Ji? Dari PAM. Oh, dari PAM ya? Oh, tapi disertifikasi Pak Ji ya? Sertifikasi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini Pernah lengkap banget nih ya, para jamaah. memenuhi standar K3L. Oh yo, bener-bener Pak Ji. Nah ini toiletnya Pak Ji ya, maaf Pak Ji. Oh, toiletnya shower tuh, mantap. Urinoirnya juga dikasih ada halangan yang nggak muncrat. Oh, dikasih shower. Kamar mandinya, wah bersih. Ya, sama semua. Cuci tangan Pak Ji ya. Tidak ada COVID, tetap Tetap harus ada, karena kebersihan sebagian daripada iman Pak Ji ya. Guys, lengkap nih jamaah sekalian ke Masjid Al Hidayah bisa sambil belajar. Ini dilengkapi dengan handrail Oh, ini untuk yang manula Pak Ji ya, lansia. lansia. Kalau yang jalannya tertatih-tatih bisa megang handrailnya. Kapasitas jemaah berapa nih Pak Ji? Kalau untuk Dalam sekitar 350, 350. luar sekitar 350. Oh, jadi 700-an kalau acara besar seperti sholat Id Pak Ji ya. Kalau sholat Id bisa mencapai 2 kali lipat. Oh, karena di jalanan dipakai Pak Ji. Oh iya iya iya. Dan dilengkapi dengan Wah, tuh buat tangan. sebelum masuk juga tuh. Karena kemarin ini kenang-kenangan Covid Pak Ji. Ya. Kenang-kenangan Covid. Dan sekarang ini judulnya bukan COVID lagi. Oh, bukan Covid lagi. Jadi sebelum masuk masjid. Jadi Wah, waktu sudah umum. jadi kebiasaan Pak Ji jadinya ya. Kebiasaan. Benar Iya. benar, Masya Allah. Kebiasaan. Oh iya, bagus Pak Ji. Ada 6 buah titik. Oh, untuk wastafel ini? Kelas ini. Iya, Nah, cuci tangan ini ya. Di sisi timur ada 3. Oh, Satu. Kemudian di tengah. oh iya, di tengah ada juga. Ini ada berapa pintu Pak Ji untuk masuk ke dalam masjid ini Pak Ji? 2 pintu. Ya. Pintu timur dan pintu selatan. Oh, Masing-masing 3. 3 wastafel. 3 wastafel semua ada ya? Iya. Iya. Mantap Pak Ji. Yang menarik ini Waduh, tuh dikasih rambu. kucing dan Nggak anjing. boleh bawa hewan piaraan. Nggak boleh bawa Iya. hewan piaraan.
Bener Pak Haji, kalau ada peringatan gini kalau masih bawa udah ya enak memperingatinnya Pak Haji ya. Oh, ini rambu parkir. Parkir sudah dipersiapkan nih. Walaupun masih pinggir jalan Pak Haji ya. Jalan ya. Iya. Ini masa kedua. Ini informasi tentang bukaan masjid selama 24 jam. Oh, tuh. Dikasih tahu nih para jamaah sekalian tuh, Masjid Al Hidayah. Tuh, open 24 jam untuk di Selasar ya Pak Haji ya. Buka 24 jam. Siap Pak Haji. Ini kegiatan masjid ini apa aja Pak Haji? Ya. Kegiatan rutin, kegiatan Dibagi dua kelompok. siapa Haji? Kegiatan yang menyangkut ibadah makhluk dan ibadah khairu makhluk. Kami belajar mencoba untuk menyeimbangkan kedua aktivitas ini dan sekaligus dari waktu ke waktu memperbaiki diri, belajar memperbaiki diri. Adapun ibadah mahdah itu seperti rutin sama dengan teman-teman menyesuaikan yang lainnya, dengan 5 waktu, sholat 5 waktu, kegiatan Ramadan, kegiatan pengajian-pengajian yang dipimpin dan sudah berlangsung oleh Ustaz Muhammad Solihin. Kemudian pengajian Ahad pagi duha ini juga rutin dan dipimpin oleh para pengasuh Ustaz Salman LC, Ustaz Muhammad Solihin, Ustaz Ahmad Yani, kemudian para ustaz-ustaz yang lainnya kejadian. Dan juga layanan kemanusiaan itu adalah layanan kesehatan. Layanan kesehatan kita bisa lihat di ada beberapa informasi kesehatan. Oh, itu Pak Haji ya. Boleh kita Ya. kembali lagi informasi kesehatan. Sederhana atau informasi umum tentang kesehatan. Ini ada beberapa informasi kesehatan. Oh iya, Masya Allah. Nih jemaah, tadi yang udah disampaikan, Masjid Al Hidayah ini bukan hanya kita untuk ibadah seperti sholat dan sodako, ini kita bisa belajar nih. Ini informasi kesehatan yang disediakan oleh DKM Masjid Al Hidayah. Informasinya lengkap, ada profil Masjid Al Hidayah juga ya. Nah, ini yang sangat penting nih. Nah, mading untuk kegiatan maupun informasi yang ada di masjid ini bagus untuk para jamaah untuk mengetahui. Ini adalah nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Tuh. Nomor telepon yang bisa dihubungi ini DKM atau DKM. keseluruhan Pak Haji? Oh, DKM ya. Iya. DKM. Masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Masya Allah. Sudah disiapin DKM-nya juga. Bukan cuma buat ngurusin masjid, termasuk ngurusin masyarakat Pak Haji ya. Ya. Evakuasi ini. Untuk memenuhi standar K3L. Tuh. ASI. Mantep. Masjidnya pakai ikut program K3L Pak Haji ya. Untuk keselamatan semuanya ini. Jika ada bencana Pak Haji ya, ini ya jalur evakuasi ya. Kebakaran, Gempa Pak Haji ya. Oh iya, betul. ada fasilitas tentang kemanusiaan. Iya. Ada rumah dunia dan sanitasi. Oh ini. Wah ya, Masya Allah nih. Ada lagi nih guys, wah. Rumah Jamaah dunia dan nih. sanitasi. Wah mantap nih. Kayaknya baru lihat nih di masjidnya ada rumah kimia dan sanitasi. Oh, bagian waduh. Ya. Masya Allah. Ini semasa pandemi, Hah? alhamdulillah masjid kami senantiasa melakukan desinfektanisasi. Ini jadi tempat untuk apa? Cairan-cairan pembersih Pak Haji ya, disinfektan. Kita bikin sendiri. Bikin sendiri. Oh, bikin sendiri Pak Haji. Sendiri, Oh. desinfektannya. Bikin Oh, sendiri ya. Ya, ini adalah ruang yang
penempatan bahan baku dan juga bahan jadi. Betul, harus dipisahkan Pak Haji. Iya. Kadang-kadang ya mohon maaf di masjid yang lain gudangnya hanya satu. Jadi cairan, kemudian karpet. Nah, kadang-kadang ini yang satu bikin baunya kurang enak, kedua juga kadang-kadang kecipratan jadi rusak tuh karpet Pak Haji. Memang harus dipisahkan Pak Haji ini. Masya Allah nih, luar biasa. Meracik sendiri cairan desinfektannya, mendatangkan bahan bakunya dari isopropil alkohol IPA, kemudian H2O2, hidrogen peroksida, dan juga ditambah dengan air, dan juga ada tambahan parfum ala kadarnya. Oh, siap Pak Haji. Penyemprotan disinfektan berapa frekuensinya, berapa hari sekali atau berapa minggu sekali atau ini kan frekuensinya Pak Haji? Ketika pandemi pada puncaknya itu sehari 2 kali. 2 kali Pak Haji. Sehari 2 kali. Dengan petugas yang telah ditunjuk. Iya Pak Haji. Sekarang mulai berkurang intensitasnya sesuai dengan kebutuhan. Yuk, siap. Oh, ini ruang audionya Pak Haji ya. Ada ruang audio. Oh iya, ruang audio khusus hanya staf operator audio. Oh. Ini untuk loudspeakernya indoor dan juga outdoor Pak Haji ya. Outdoornya nih pakai toa Pak Haji, kalau yang di luar. Yang di luar umumnya pakai Toa ya. Berapa toa Pak Haji? ada satu yang di menara ada 4. Oh, di menara ada 4. Untuk indoor kita pakai ada yang toa, ada juga JBL. Oh, yang ini ya untuk kegiatan pengajian. Iya. Ruang khusus nih. Ini ruang penunjang. Al-Hidayah. Oh, ini ruang penunjang. Oh, gudang. Ini adalah gudang. Gudang. Karpet dan sebagainya. Kemudian sekaligus juga ini kantor operasional untuk Paguyuban. Oh, ini pengelolaan paguyubannya masjid ya? Iya nih Pak Isman pengurusnya. Oh, Pak Isman ya. Siap Pak Isman. Ini termasuk yang mandiin Pak Haji? Enggak. Yang mandiin lain lagi. Oh, lain lagi. Beliau Petugas ya mau mempersiapkan ya untuk data. iya. ya, ini adalah sekaligus juga ruang untuk kopi, mobil barang. Iya buat. Mini cafe. Wis, mantap. Waduh, masya Allah. Oh, ada mini cafe-nya Al-Hidayah. Waduh, mantap luar biasa Pak Haji. Wah, tuh dia tuh udah disiapin bangkunya para jamaah nih. Kalau yang mau ngopi-ngopi ke sini bener nih Pak Haji bilang nih. Demi bisa ngantor di sini nih. Kalau ini ya nih, waduh ranting nih, wah ngumpul di sini nih. Ya, siap Pak Haji. Iya, Bisa mantap. tidur di sini ada 4 orang. Waduh, jangan disuruh tidur Pak Haji, bahaya nggak mau pulang ntar. Iya. Aduh, kalau jomblo nggak apa-apa, kalau yang punya bini ntar bisa dicariin bininya ke masjid. Ya, ada ruang genset di. Oh, di ujung genset Pak Haji ya. Ada genset. Oh ya, siapa di ini dulu? Oh, sudah disiapkan nih jamaah nih gensetnya. Jika terjadi kendala suplai listrik dari PLN-nya nonaktif, jadi genset yang beraksi nih. Biasa Pak Haji, masjid itu kan ada kotak sodakoh atau infak Pak Haji. Di sini ini untuk kotak sodakoh infaknya nih kegunaannya untuk apa aja Pak Haji? Ya. Ada biasanya kan ada untuk yatim, kemudian ada kotak infak untuk fakir, atau kotak infak nanti untuk biasa ya Pak Haji ya, untuk kegiatan operasional masjid. Dibagi-bagi seperti itu atau hanya khusus kotak satu untuk operasional masjid Pak Haji? Yang dibagi-bagi itu adalah istilahnya saja. Istilahnya saja. Misalnya ada kotak subuh. Oh, ada kotak subuh. Ada kotak subuh. Sedekah subuh. Oh, ini sedekah subuh. Ya, sedekah subuh. Kotak sedekah subuh. Dua, ada 3 kotak. Oh, di dalam Pak Haji ya, aja. di dalam Haji ya. Saja. Oh, ini khusus untuk kegiatan subuh. Ini untuk kegiatan
apa saja, Mhm. tapi ketika saat beramalnya itu Niat. saat subuh. Oh gitu. Momentum beramalnya subuh. Diawali kehidupan ini Betul betul Pak Haji. dengan Sedekah benar. Semoga memberikan keberkahan Amin. dalam hari-hari yang dilakoni. Siap siap Pak Haji. Iya. Mhm. Ya dilanjut Pak Haji untuk yang lainnya. Oh ya ini. Ada rak Al-Qurannya di atas Pak Haji ya. Iya. Tempatkan di sebelah selatan. Oh ini, oh hidra ini ya, APDM, maaf. Oh ini ya apar ya, ya Pak Haji ya, apar. Oh iya benar. Partisipasi Oh iya untuk 5 Masya Allah. persiapkan kapal yang besar, Aha. Mhm. dan satu yang kecil. Kecil ya Pak Haji ya. Buat antisipasi ini dia namanya masjid untuk kemaslahatan umat ya, untuk masyarakat dipersiapkan juga apar nih jika sesuatu nauzubillah min dzalik terjadi bencana kebakaran ya di masjid dan sekelilingnya Pak Haji ya. Ini adalah wifi gratis. Wah tuh. Wifi gratis. No, wifi gratis tuh. Passwordnya ditulisin, nggak pakai ini ya, no. Jadi siapa saja boleh pakai. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini harusnya anak muda banyak nih yang lagi pada gandrung main gadget ya nyari wifi gratis. Nah, wah, Masya Allah. Oh, selamat datangnya pakai W1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahasa Arab, 6 bahasa. bahasa Urdu, bahasa Wah. Turki. Wah, waduh. Kayak bahasa Turki. Ini pernah ada orang luar negeri kemari Pak Haji pakai bahasa begituan. Sekali-sekali datang. Wah, ada Pak Haji ya. Insya Allah. Ragam bahasa Nusantara. Oh, wah, tuh. Nggak bukan internasional aja. Wah, domestik juga ada bahasa Nusantaranya nih. Para jamaah sekalian. Top nih. Ini himbauan untuk amal jariah Hmm. ATM Bras. ATM Bras. Dikumpulkannya di Ada ATM-nya. kotak ada ATM-nya. Wah, ya tadi kita belum ketemu Pak Haji. Iya, siap. Namanya kotak-kotak. Oh, P3K. Umum Pak Haji ya. Siap. Ini beduknya dipakai Pak Haji. Dipakai ya setiap mau panggilan sholat dipakai Pak Haji ya. Oh iya. Wah, dites Pak Haji tuh. Wah, mantap. Iya, benar Pak Haji. Mewakili beduk ini mewakili ciri khas masjid atau tempat ibadah umat Islam nih. Iya. Nih Masjid Al-Hidayah ini terletak di RW 02 Kelurahan Cengkareng Timur. Ya ini termasuk yang padat nih. Ramah terhadap anak bayi. Wah, ini lagi jamaah tuh. Ada himbauan juga untuk mengasuh bayi sama. Tidurkan anaknya. Iya. Agar disiapkan. Oh, betul Pak Haji ya. Sisi selatan Pak Haji. Oh ini tadi ya masih ada wastafel juga. Ada 3 buah wastafel. Iya tuh. Ini tampak dari sisi selatan Masjid Al-Hidayah. Jadi Dan ini berlaku untuk semua masyarakat. yang mau cuci tangan, Pulang dari silakan. pasar, Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan ya. anak-anak. Ini sepanjang Umum Pak Haji ya, umum dah. ya, sepanjang hari, Tengah. 24 jam. Dan ini adalah informasi tentang titik kumpul. Oh ini jika ada bencana Pak Haji ya. Di sini titik kumpulnya ya. Ada di bagian sini. Sini ya, di bagian sini ya. Ini titik kumpulnya ya. Selamatan. Menarik lagi nih para jamaah di Masjid Al-Hidayah.
RW 02 Kelurahan Cengkareng Timur. Nah, apa nih ketutupan? Wah, ini peringatan nih buat yang memiliki hewan piaraan. Oh, tuh. Informasi himbauan. Ini gambar yang mungkin jarang dilihat. Iya betul Pak Haji. Saya baru ngeliat nih tadi ketutupan bendera, penasaran. Wah ini. Ini jarang dilihat. Wah. Ini adalah himbauan kepada para Pemilik ya Pak Haji ya. hewan Bukan hewannya nggak bisa baca Pak Haji. Ini pemiliknya ya. untuk tidak membiarkan hewan piaraannya itu Buang sama di sekitar masjid. jauh gitu. Oh Untuk betul. menjaga kesucian dan kebersihan daripada masjid. Kalau sampai ada Pak Haji, Kalau sampai ada, apa tuh? Gimana? apa boleh buat? Apa boleh buat? Yang punyanya atau apanya nih? Apa pengurus masjid yang bersihin? Ya pengurus masjid. Mudah-mudahan ini memberi Oh iya, artinya yang punya hewan Pak Haji ya kan, oh harus tahu ya. Peduli Pak Haji ya, iya peduli. yang dihimbau ini bukan gugupnya. Iya, yang punyanya Pak Haji ya. Ya siap Pak Haji. Dengan bahasa gambar gugup. Wah betul Pak Haji ya, Masya Allah. Kan. Ya, Ini artinya yang mengolah pihak wilayah atau masjid Pak Haji? masjid. Masjid. Iya. Untuk berapa wilayah Pak Haji? Untuk satu RW. Oh untuk satu RW. Jadi masjid. Masjid. Berapa yang didapatkan oleh ahli waris untuk santunan paguyubannya Pak Haji biasanya? Sekitar 2 juta. 2 juta. Uang atau berbentuk uang ya? Uang untuk diberikan kebutuhan Yang dan ini juga berlaku sebagai rumah duka. oh sini kalau artinya rumahnya nggak rumahnya kecil Pak Haji, jenazah dibawa kemari. Di sini untuk disemayamkan di sini. Di sini juga mandiin termasuk? Mandiin di sini. Ada juga ya. Ya, sebagai rumah duka. Iya Pak Haji, benar memang harus masjid itu bukan hanya tempat ibadah tapi juga memang harus jadi salah satunya tadi rumah duka buat keluarga yang terkena musibah kematian Pak Haji ya. Masya Allah. Siap Pak Haji. Taman atau taman Mini ya, iya memang harus ada. tanaman umumnya ini tanaman obat-obatan. Oh ini di dalamnya obat-obatan Pak Haji. Iya. Iya siap Pak Haji. Ya memang berhubung karena lokasinya di tengah-tengah Pak Haji ya. Terus juga mungkin mohon maaf luasnya juga agak terbatas. Memang harus dimanfaatkan Pak Haji nih. Ya alhamdulillah nih ya kan. Ya ada tamannya nih. Ada. Juga mungkin keperluan dapur sebagiannya. Oh. Ya artinya membudidayakan tanaman-tanaman yang bermanfaat lah Pak Haji ya. Itu siap Pak Haji. Iya untuk kemanusiaan Pak Haji. Kemanusiaannya itu arti bencana. Oh untuk warga. Untuk warga artinya apakah nanti ada yang sakit ini dikumpulkan dulu, nanti yang sakit nih dapat berapa rupiah gitu atau bagaimana? Iya, ada beberapa kualifikasi atau persyaratan. Kita perlu nanti uang penerima. Oh bantuan untuk yang sakit Pak Haji ya. Nah ini tanamannya ada tanaman-tanaman untuk yang biasa dikonsumsi, kemudian juga ada yang obat juga. Ibu-ibu. Iya benar. Ramah ibu-ibu. Benar harus sih. Ya dimanfaatkan space yang kosong Pak Haji ya, Iya. buat penghijauan nih. Binahong, Waduh, ada binahong juga. Benar Pak Haji. pandang, atau suci. Iya untuk Ibu-ibu, siap. salam. Iya siap. Ya Pak Haji, cukup Pak Haji. Kayaknya kita udah keliling semua nih, alhamdulillah. Di Masjid Al Hidayah ini luar biasa ya para jamaah. Banyak, walaupun masjidnya memang harus berfungsi plus nih, ya. Jadi banyak ruangan-ruangan yang sudah disiapkan untuk berbagai macam fungsi. Ya inilah Masjid Al Hidayah. Alhamdulillah tahun lalu
tahun ini atau tahun lalu ya? Tahun lalu Pak Haji ya, mendapatkan penghargaan dari DMI ya untuk juara harapan 1 sebagai masjid apa Pak Haji terbaik. Provinsi. Oh, apa nih Juara harapan kategorinya 1. apa? Kategorinya juara harapan 1, juara 4 Oh iya, maksudnya masjid terbaik. menurut dari provinsi. Dari provinsi masjid terbaik ya, memang karena dengan keistimewaannya ini alhamdulillah ya, Masjid Al Hidayah ini mendapatkan penghargaan sebagai masjid terbaik dari DMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Ya alhamdulillah ya para jemaah sekalian ya, cukup review kita masjid dalam program DMI untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada para DKM masjid yang lain nih. Ini salah satu contoh masjid yang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil kebaikannya untuk kemaslahatan umat ya. Amin ya robbal alamin. Ya, ini berlanjut para jemaah sekalian. Ini bincang kita dengan DKM Masjid Al Hidayah RW 02 Cengkareng Timur. Ini ada salah satu lagi nih yang sangat luar biasa, Masya Allah, apa yang dilakukan oleh DKM Masjid Al Hidayah untuk keberkahan ya dari masjid, pengurus serta jamaahnya. Ya, silakan Pak Haji disampaikan. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan pengurus harian DKM, yaitu saya Imam Taufik, yang kedua adalah Pak Budi Bustaman selaku Sekretaris Umum, dan Ibu Haji Wiji selaku bendahara. Inilah kami yang ditugasi untuk memegang amanat DKM Masjid Al Hidayah. Terkait dengan tata kelola keuangan, silakan Pak Sekretaris. Baik, terima kasih bahwa alhamdulillah sejak tahun 2020 Masjid Jami Al Hidayah ini untuk laporan keuangannya sudah menggunakan aplikasi Masjid Pro, di mana bahwa di aplikasi ini itu sudah tertera dan dapat dibuat dalam bentuk laporan neraca, arus kas, bahkan laporan rugi laba. Walaupun masjid sebagai lembaga nirlaba itu bentuknya bukan laporan rugi laba, tapi laporan arus kas ya Pak. Nah, itu kami sudah mengaplikasikan sejak tahun 2020 dan sampai saat ini, sehingga semua laporan keuangan bisa diakses bahkan oleh jamaah, bisa diberikan akun untuk aksesnya. Saya berikan contoh, ini laporan arus kas Masjid Jami Al Hidayah, bisa ini dari handphone. Ini di aplikasi Masjid Pro. Nah, aplikasi ini dibuat oleh ahli keuangan sekaligus Ustadz, yaitu Ustadz Valentino Dinsia Pak. Ustadz Oleh sarjana akuntan dari STAN. Ya, ada di Play Store Pak Haji ya? Atau khusus? tidak, Oh, jadi khusus ya untuk masjid ya. jadi kami hanya membayar yaitu untuk biaya sewa server dalam bentuk kontrak selama tahunan. Siap. Itu sih. Sebagai dasar pembuatan laporan keuangan, salah satunya adalah mengawali penilaian appraisal daripada nilai rupiah masjid itu telah dinilai oleh lembaga independen, lembaga penilai independen, jasa penilai publik. Jadi mereka yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi masjid ini dinilai ada rupiahnya, sehingga itu dicantumkan di dalam laporan keuangan berupa neraca masjid. Saat itu masjid ini dinilai
5,9 sekian miliar. Aset masjidnya ini. 5,9 Ya. miliar. Tanah dan bangunan. Dan yang menyebut itu adalah lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bukan Bukan DKM, sendiri bukan ya. Pak RW, Sudah bukan siapapun. Oleh Bukan perhitungan instansi sendiri. yang berwenang Pak Yang Haji, ya. ditunjuk oleh Bisa lisensi. Benar. mendapat lisensi. Nah, itu sebagai dasar pembuatan neraca laporan keuangan kemasjidan. Diumumkan periodiknya di masjid biasanya Siapa? setiap tahun. Itu untuk yang apa ininya Pak Ustadz, untuk jemaah yang ingin melihat berarti harus ke Aplikasi Masjid aplikasi itu. Titik Pro. Oh, itu ya. Bisa Nanti dilihat di situ Pak akan Haji ya. disediakan akunnya Iya. hanya untuk view. Di Karena menariknya aplikasi ini memiliki tingkatan approval setiap transaksi. Misalnya ada salah satu pengurus mau beli keran, nah itu akan ada 3 approval, dari approvalnya saya sekretaris, kemudian bendahara sampai ketua, Oh. sehingga laporan keuangannya itu valid. Iya iya iya. Tidak ada satupun yang memang tercantum dalam laporan keuangan tapi tidak melalui approval. Demi menjaga amanah sebagai DKM ya Pak Ustadz ya. Akuntabilitas. Jadi, ya, akuntabilitasnya, makanya setiap pengeluaran, pemasukan ini tercatat baik secara manual juga pasti ada ya Bu Bendahara ya, dan juga artinya juga tercatat di sistem nih, yaitu tadi di sesuai dengan- aplikasi ya Masjid Pro tadi. Ya, Apa yang dilakukan dalam sistem pelaporan keuangan berstandarkan PSAK 045 dan PSAK 109. Artinya terstandar pelaporan keuangan berdasarkan organisasi nirlaba untuk PSAK 045 dan juga PSAK 109 pernyataan standar akuntansi keuangan 109 itu untuk zakat, infak dan sedekah. sudah kok. Iya. Siap, Dan siap. laporan keuangan ini bisa dibaca oleh para ahli keuangan utamanya. Jadi memang umum, kemudian juga untuk akses melihat laporan dari Masjid Al Hidayah ini publik bisa tahu semuanya, tinggal Sampai artinya pakai audit. pakai Masya Allah. Mirip dengan laporan keuangan perusahaan. Mirip. Hanya bedanya kami bukan pencari laba. Oh betul. Kami betul. nirlaba. Nirlaba ya. Iya. Tanpa keuntungan, memang tadi yang disampaikan oleh Kiai Ustadz Ahmad Yani Pak Haji ya, Iya. harus benar-benar ngurusin masjid ini harus bukan karena waktu ya, tapi benar-benar full keyakinan kita ya sepenuh jiwa untuk ngurusin masjid. Ya baik. Saya sendiri bukan ustadz. Saya juga bukan ustadz. Bukan ustadz di sini. Ya alhamdulillah, artinya dengan ngurusin masjid ini suatu panggilan Allah sebenarnya Pak Haji. Belum tentu semuanya ini mau untuk jadi pengurus masjid karena tanggung jawabnya luar biasa gitu kan, untuk baik itu dari segi amanahnya maupun dari segi bagaimana cara kita untuk membuat program kemaslahatan umat. Alhamdulillah Masjid Jami Al Hidayah ini sangat luar biasa dari tadi segi fisiknya, kemudian non fisiknya pun ya, segala sistem pelaporannya ini sangat-sangat luar biasa dan patut dicontoh. Ya, saya kira itu saja Pak Haji, Pak Ustadz dan juga Ibu aja ya kan. Terima kasih atas waktunya. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh DKM Masjid Jami Al Hidayah ini bisa dijadikan contoh untuk masjid-masjid yang lain. Dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.